Oh ya Pak, apakah kuasa gelap bisa menggoncangkan alam Pak? Bisa. Ya Pak Daud, bagaimana nih Pak menyikapi banyak hal yang sedang terjadi alam, terus keadaan dunia Pak? Tenang aja Thomas. Indonesia itu bukannya anti krisis, tetapi tahan krisis. Krisis. Karena Pak sudah biasa mengalami dan Susah. berpengalaman. Ya. Jadi selain Pilpres kita menghadapi Pak, ini sampai 2025 Pak Daud ya. Apakah Pak Daud yang perlu kita persiapkan selain mengikat pinggang, hidup apa adanya, bersyukur, tidak neko-neko, tidak pura-pura kaya. Dan jangan flashing pamer-pamer kaya. Jangan pamer-pamer kaya di media sosial ya Pak Daud. Langsung surat panggilan pajak. Pajak. Sudah Iya Pak masuk Daud. SPP belum? Yes. Betul Pak Daud. Siap Pak Daud. Dalam dekat-dekat ini Pak Daud, kita lihat bahwa fenomena alam nih Pak, gunung meletus, banyak hal itu gimana Pak? Oh ya Pak, apakah kuasa gelap bisa menggoncangkan alam Pak? Bisa. Bisa ya Pak? Kan dikatakan penguasa dunia. Penguasa dunia Pak ya. Termasuk juru kunci gimana Pak? Tapi masih dalam kendali Tuhan. Masih dalam kendali Tuhan ya Pak Daud. Kalau juru kunci gimana Pak? Kan kita punya kepercayaan Pak, bahwa juru kunci itu mbahnya gunung Merapi, apa gunung berapi itu gimana Pak? Udah tenang aja, nggak usah mikirkan juru kunci. Sekarang mikirkan hidupmu dekat Tuhan, diberkati. Amin. Terima kasih sahabat telah berkunjung ke channel ini. Apabila sahabat diberkati dan baru bertemu dengan channel ini, support ya dengan cara subscribe, like, dan share. Barangkali orang-orang sekitar kita diberkati juga. Bagi saya, hidup itu misteri. Tuhan yang punya rencana besar untuk dunia ini. Kadang-kadang kita nggak bisa selami. Iblis yang berontak kepada Allah beserta sepertiga malaikat malah menguasai dunia ini. Tapi ingat ya, iblis bukanlah penguasa resmi atau penguasa tunggal atau penguasa legal. Bahasa yang tepat adalah iblis itu diizinkan untuk menguasai dunia ini. Jadi dia semacam ambil alih tanpa rekomendasi dari Allah, tanpa delegasi dari Allah. Manusialah yang sebenarnya mendapatkan tugas untuk menjaga, menguasai bumi ini. Pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi mereka jatuh dalam dosa, akhirnya diusir dari Taman Eden. Dan iblis menguasai bumi ini. Karena Adam dan Hawa gagal untuk memenuhi rencana Allah, untuk menaati firman Allah, dan mereka pun mendapatkan konsekuensi. Tapi ini semua seizin Tuhan. Kita nggak tahu ya secara lengkap rahasia Allah di balik izinnya dia terhadap iblis menguasai bumi. Iblis lalu ambil alih ya banyak hal untuk rencananya terpenuhi. Misalnya iblis bergerak di bidang agama, melahirkan ajaran-ajaran sesat supaya menyesatkan manusia, mengaburkan manusia kepada Tuhan yang sebenarnya. Banyak sekali bidat, banyak sekali sekte, banyak sekali ajaran sesat yang beredar, yang siap menyesatkan kita. Bayangkan kalau kita nggak tahu ajaran yang benar, siap-siap menjadi sasaran empuk dan meninggalkan Tuhan. Iblis juga bisa bergerak di politik
yang jahat, menjatuhkan lawannya dengan berbagai cara. Yang ada permusuhan, yang ada kebencian, bahkan ada yang pakai black magic, gaib, kuasa gelap untuk menjatuhkan lawannya. Itu tidak baik. Dan politik bisa menghadirkan perang. Perang telah terjadi di berbagai daerah, di berbagai negara. Ya, ini juga bagian dari politik, dan iblis, saya percaya, ambil peran di baliknya. Ada juga ekonomi, sehingga terjadi krisis. Orang yang gak kenal Tuhan, orang yang gak dekat dengan Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, datang ke iblis minta sesuatu. Barangkali dia sulit makan, dia sulit bekerja dan lain sebagainya. Jalan pintas dianggap pantas. Dia pikir kalau minta sama iblis dapat, pasti bisa kaya. Tapi tidak ada gratis bagi iblis. Selalu ada imbalan. Bahasa tepatnya adalah tumbal. Lain dari itu, iblis juga bisa bergerak di bidang alam. Dia adakan bencana, malapetaka, kesusahan, kelaparan, dan lain sebagainya. Tentu semuanya seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Bicara malapetaka, ada juga tokoh Alkitab yang mengalami malapetaka seizin Tuhan dan iblis ambil peran. Misalnya Ayub. Ayub kehilangan banyak hal. Dia kehilangan keluarganya, 10 anaknya meninggal. Dia kehilangan usahanya, dia bangkrut. Bahkan dia kehilangan kesehatannya, dia mengalami sakit. Penyakit kulit yang sangat mengerikan dan jorok. Dan istrinya mencela dia, meninggalkan dia, menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Dia punya sahabat menuduh dia bahwa dia telah berbuat dosa. Ayub kehilangan semuanya, termasuk sosialnya pun hancur karena iblis. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi kecuali nyawanya. Tapi satu yang tidak dilakukan oleh Ayub, itu luar biasa dan harus kita contoh. Dia tidak pernah mengutuki Allah, menyalahkan Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Apakah kita bisa mengatakan demikian? Tatkala masalah datang dalam kehidupan kita. Percayalah sahabat, dunia ini akan semakin jahat dengan segala keinginannya. Karena ego yang bertahta dan iblis dalang di baliknya. Iblis akan terus menghasut manusia supaya manusia jatuh dalam dosa dan melawan Allah. Dan ini adalah manusia akhir zaman. Hal ini sudah tercatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kita sebagai pengikut Kristus harus tahu siapa yang ada di sekitar kita. Terakhir, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah positive thinking dalam Tuhan.
Tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena nalarmu tidak bisa memahami rencana Allah yang luar biasa. Jangan sampai salah paham, pahamnya salah terhadap segala karya Allah yang nantinya mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati sahabat semuanya.